Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suikno, saya dari Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime atau kejahatan cyber. Daftar isinya yaitu yang pertama adalah definisi, yang kedua karakteristik dan tahapan, yang ketiga jenis-jenis serangan cyber, dan yang keempat adalah mitigasi atau pencegahan. Definisi serangan cyber. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah segala aktivitas kriminal yang menggunakan komputer, jaringan komputer terutama internet, atau perangkat digital lainnya seperti alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan. Tujuannya biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, mencuri data, mengganggu operasi, merusak reputasi, atau memata-matai. Karakteristik serangan cyber. Yang pertama ada dinamis dan adaptif, yaitu kemampuan serangan mengubah taktik secara real time untuk menghindari deteksi. Yang kedua adalah motif kompleks, yaitu diversifikasi tujuan penyerangan melampaui keuntungan finansial, politik, espionase, dan ideologi. Yang ketiga adalah dampak berantai. Efek domino yang merusak aspek fisik, digital, regulasi secara simultan. Yang keempat adalah lintas batas negara. Definisinya itu operasi serangan yang melintasi yurisdiksi hukum negara berbeda. Yang kelima, eksploitasi faktor manusia, yaitu pemanfaatan celah keamanan akibat kesalahan, kelayanan manusia, atau bukan teknis. Yang keenam adalah otomasi AI dan botnet. Penggunaan kecerdasan buatan dan jaringan perangkat terkendali untuk eksekusi serangan masif. Dan yang terakhir adalah serangan rantai pasok, yaitu kompromi keamanan melalui vendor atau pihak ketiga untuk menjangkau target utama. Tahapan-tahapan serangan cyber yaitu yang pertama adalah pengintaian, yang kedua ada persenjataan dan pengiriman, yaitu dengan membuat senjata, serangan, dan mengirimkan ke target. Kemudian ada eksploitasi dan instalasi, yaitu mengeksploitasi celah dan memasang malware. Yang keempat adalah komando dan kontrol, yaitu membangun saluran komunikasi dengan server penyerang. Dan yang kelima, aksi utamanya yaitu tahap akhir untuk mencapai tujuan serangan. Jenis-jenis serangan cyber, yaitu yang pertama malware-based attack atau serangan berbasis malware. Yang kedua, phishing dan social engineering, phishing dan rekayasa sosial. Yang ketiga adalah financial cyber crimes atau pencurian data finansial. Yang keempat adalah identity theft dan data breach atau pencurian data dan kebocoran data. Yang kelima, cyber harassment atau pelecehan cyber. Dan yang keenam adalah sistem hacking atau peretas sistem. Saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis serangan cyber. Serangan berbasis malware merupakan serangan yang menggunakan perangkat lunak berbahaya atau malware untuk menyusup, merusak, mencuri data, mengganggu operasi, atau mengambil alih sistem tanpa izin. Intinya, serangan ini mengandalkan kode jahat yang sengaja dieksekusi pada perangkat korban. Contohnya, ransomware WannaCry, enskripsi data plus tebusan yang diminta. Yang kedua adalah spyware Pegasus memata-matai via WhatsApp. Mitigasi teknis yaitu endpoint protection, EDR atau XDR, backup data offline atau cloud terenskripsi, patch management rutin. Kaitan Undang-Undang ITE-nya yaitu pasal 33, larangan akses ilegal atau modifikasi data. Kemudian ada pasal 36, ancaman pidana 8 tahun untuk perusakan sistem. Kemudian yang kedua adalah phishing dan rekayasa sosial. Phishing adalah serangan penipuan digital yang menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank, e-commerce, kantor resmi, untuk mencuri data sensitif melalui media elektronik seperti email, SMS, situs web palsu. Social engineering adalah manusia psikologis untuk membuat korban sukarela membocorkan informasi atau akses tanpa sadar, bisa offline maupun online. Dan phishing adalah salah satu tekniknya. Phishing masuk melalui email atau SMS palsu yang mengelabui korban untuk membagikan data sensitif, contohnya login bank, OTP, dan lain-lain. Kemudian contoh lainnya spear phishing, target spesifik
bisa perusahaan atau orang tertentu dengan informasi yang dipersonalisasi. Phishing atau voice phishing itu penipuan melalui telepon. Kemudian scam investment atau bodong, penawaran investasi palsu melalui media sosial atau WhatsApp. Kaitan Undang-Undang ITE-nya itu pasal 28 ayat 1, penyebaran informasi bohong atau hoax atau penipuan yang merugikan konsumen. Pasal 35, penggunaan akses ilegal untuk mencuri data pribadi seperti login, OTP, atau data finansial. Kemudian ada sanksinya penjara hingga 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Kemudian yang ketiga adalah pencurian data finansial. Merupakan kejahatan cyber yang secara khusus menargetkan aspek finansial, seperti pencurian dana, penipuan transaksi, pemalsuan identitas keuangan, atau penggerogotan sistem perbankan. Tujuannya adalah kerugian ekonomi langsung pada individu, perusahaan, atau institusi keuangan. Contohnya, carding atau penyalahgunaan kartu kredit atau debit curian. Kemudian ada fraudulent e-payment atau transfer dana ilegal via di dompet digital atau banking online. Cryptojacking atau mencuri sumber daya korban untuk menambang kripto secara diam-diam. Kemudian aplikasi investasi bodong atau binomo palsu dan lain-lain. Kemudian hacking server pembayaran atau ubah nominal transaksi. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE yaitu pasal 232 ayat 1 perbuatan melawan hukum mengakses data kartu kredit atau debit orang lain. Kemudian ada pasal 33 penggelapan atau penipuan melalui elektronik. Sanksinya penjara 8 tahun dan denda 8 miliar. Kemudian selanjutnya adalah pencurian data, identity theft, dan kebocoran data. Pencurian data adalah tingkat mencuri data pribadi. Tindakan mencuri data pribadi seperti KTP, nomor rekening, PIN, atau biometrik untuk menyamar sebagai korban guna mengakses akun finansial, mengajukan pinjaman atau pembiayaan ilegal, dan melakukan kejahatan atas nama korban. Insiden di mana data sensitif itu dicuri atau diakses secara ilegal dari sistem organisasi akibat serangan hacker. Kesalahan konfigurasi sistem atau database tidak di-password dan insider threat atau karyawan yang jual data. Contohnya, pencurian identitas menyalahgunakan data pribadi untuk pinjaman ilegal atau pendaftaran akun palsu. Kemudian kebocoran data yaitu peretasan database perusahaan untuk mencuri data pelanggan seperti email, password, dan lain-lain. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE yaitu pasal 26 pelanggaran privasi dan penggunaan tanpa izin data pribadi. Pasal 31 ayat 1 penyadapan data transmisi elektronik. Kemudian pasal 36D perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 lalai mengamankan data penggunaan bisa dikena sanksi administrasi hingga pidana. Sanksinya itu penjara hingga 10 tahun dan denda 10 miliar. Kemudian pelecehan cyber atau cyber harassment. Pelecehan cyber adalah bentuk pelecehan, ancaman, intimidasi, atau perundungan yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, email, aplikasi pesan, game online, dan lain-lain dengan tujuan menyakiti psikologis, merusak reputasi, atau mengisolasi korban. Contohnya, cyberbullying atau penyebaran komentar jahat, memalukan, atau ancaman di media sosial, contohnya body shaming di Instagram. Doxing, memunculkan data pribadi korban seperti alamat, nomor HP, KTP secara publik untuk balas dendam atau intimidasi. Hate speech dan target harassment seperti serangan berbasis sara, gender, disabilitas, atau orientasi seksual. Cyber stalking, mengutip korban secara online, spam pesan, kiriman ancaman berulang, lacak, aktivasi digital. Kaitannya dengan Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yaitu dengan pencemaran nama baik, pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda 10 miliar. Undang-Undang ITE pasal 29 ancaman kekerasan elektronik, pidana maksimal 4 tahun dan denda 750 juta. KUHP pasal 310 tentang penghinaan. Pidana 9 bulan penjara.
Kemudian ada Undang-Undang PDP pasal 66 ganti rugi imaterial untuk korban doxing atau revenge porn. Kemudian peretas sistem atau sistem hacking. Peretas sistem adalah tindakan membobol sistem komputer atau jaringan secara ilegal untuk mencuri data, mengambil kendali, atau mengganggu operasional. Berbeda dengan ethical hacking yang legal, sistem hacking bersifat kriminal dan diatur hukum. Contohnya, kumpulkan informasi target, IP, OS, port terbuka karyawan via social engineering. Contohnya, analisis publik, GitHub, cari password atau kode rahasia. Kemudian contoh lainnya yaitu identifikasi kerentanan seperti pakai tools Nmap, Nessus. Contoh scan port 22 atau SSH untuk coba serangan brute force. Kemudian contoh lainnya itu eksploitasi celah atau yaitu password cracking, brute force, dictionary attack, pakai John the Ripper, exploit vulnerability, memanfaatkan bug di software, Eternal Blue pada Windows, dan social engineering atau tipu admin untuk beri akses. Kaitan Undang-Undang ITE-nya itu pasal 30 Undang-Undang ITE akses ilegal ke sistem elektronik pidana 8 tahun atau denda 8 miliar. Pasal 32 Undang-Undang ITE pencurian data melalui sistem pidana 9 tahun plus denda 10 miliar. KUHP pasal 406 tentang perusakan aset digital pidana 2 tahun. Strategi pencegahan serangan cyber. Strategi utama pencegahannya yaitu perkuat pertahanan teknis, yaitu firewall dan IDS atau IPS, filter lalu lintas jaringan dan blokir ancaman. Enkripsi data, lindungi data sensitif, at rest, dan in transit. Update rutin, patch celah keamanan di OS, aplikasi, dan firmware. Backup otomatis, simpan salinan data di lokasi terpisah minimal 321 rule. Kemudian strategi yang untuk pencegahan serangan cyber yaitu tingkatkan kesadaran manusianya, yaitu pelatihan berkala, edukasi phishing, social engineering, dan password hygiene. Kemudian simulasi serangan, uji respon tim via phishing, test, atau red teaming. Kemudian kebijakan akses yaitu terapkan least privilege principle atau hak akses minimal. Kemudian adopsi arsitektur modern, yaitu zero trust, jangan percaya siapapun, verifikasi semua, multifaktor authentication. Segmen jaringan yaitu pisahkan jaringan kritis dan dari akses umum. Siapkan respon insiden. Kemudian strategi lainnya yaitu siapkan respon insiden, rencana tanggap darurat, panduan langkah demi langkah saat terjadi serangan terjadi. Tim CSIRT atau CERT, spesialis penanganan krisis cyber. Kemudian kolaborasi, laporkan ke otoritas untuk bantuan teknis atau hukum. Kemudian patuhi regulasi dan standar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, implementasi perlindungan data dan pelaporan insiden, sertifikasi ISO 27001 tentang manajemen keamanan informasi. Kemudian kata-kata untuk hari ini yaitu pencegahan lebih murah daripada pemulihan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.